keempat adalah tidak boleh matre. Kenapa tidak boleh matre? Oke teman-teman, kalau orang luar itu mereka tidak suka perempuan matre, ya, ataupun laki-laki matre. Pokoknya mereka nggak suka pasangan yang matre. Kalau kita seandainya berpikir, tapi kan sebenarnya matre itu kan penting kak, nanti soalnya kita mikirin masa depan kita nanti gimana, masa depan anak-anak kita gimana. Oke, kalian punya target di kehidupan yang menengah ke atas. Kalian kalau mau cari pacar atau cari pasangan, kalian harus lihat mereka itu kerjanya seperti apa, dan itu kalian bisa targetkan seperti itu. Tapi kalau kalian cuma menargetkan orang, Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku yang super rempong. Hai, bagi kalian yang belum kenal aku siapa, kalian bisa scroll ke bawah untuk lihat video intro tentang aku ya teman-teman. Nama aku Nina, aku tinggal di Australia. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau share ke kalian tips sukses caranya dapetin pacar bule ataupun suami bule. Tips yang akan aku sharing ini berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman. Jadi belum tentu ini berhasil untuk ke semua orang. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau lihat contekan dulu ya. Nah ini tips yang akan aku share ini sudah aku diskusikan dengan suami aku. Jadi aku cerita ke dia, aku mau bikin konten tentang gimana sih caranya sukses punya pacar bule. Karena banyak juga yang DM aku, kak share dong tipsnya gimana caranya supaya kita bisa punya pacar bule, dan gimana caranya supaya bule itu setia sama kita. Nah, di sini aku akan share beberapa tips yang semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke teman-teman, tips yang pertama adalah jangan terlalu kepo. Nah, kepo itu kan kebiasaan orang Indonesia ya teman-teman. Memang perlu dimaklumkan saja karena kehidupan kita sehari-hari itu dikelilingi orang-orang, jadi dikelilingi tetangga-tetangga yang selalu nyapa kita, tetangga-tetangga yang selalu peduli sama kita, dan kadang tetangga yang terlalu kepo sama hidup kita. Nah, kalau di sini itu kehidupannya beda teman-teman. Jadi kalau kita hidup walaupun di komplek ataupun di daerah yang banyak tetangganya, belum tentu tetangga kalian itu bisa sama dengan tetangga kita di Indonesia. Jadi kalau di sini itu lebih ke lo gue gitu, nggak ada yang namanya oh ayo kita ngeteh bareng di teras kamu yuk gitu, yuk kita jalan ke supermarket bareng yuk atau ke pasar bareng yuk gitu. Kayak gitu tuh di sini jarang banget dan hampir tidak ada. Oke teman-teman, jadi kalian usahakan tidak terlalu kepo, apalagi kalau kalian baru kenal sama orang tersebut dan baru mau pacaran sama orang tersebut. Oke. Tips yang kedua, hargai privasinya. Yang dimaksud dengan hargai privasinya, kalau kalian baru kenal sama orang tersebut dan istilahnya baru juga jadi pacar gitu ya, baru beberapa bulan, yang belum ada hitungan tahunan gitu ya, dan kalian walaupun hitungan tahunan ya teman-teman, dan walaupun sudah bersuami istri kayak aku sama suami aku ini, kita harus saling jaga privasi masing-masing. Contohnya kalian nggak usah ngecek-ngecek HP-nya. Itu salah satu privasi yang benar-benar harus kalian jaga kalau kalian mau sukses berhubungan dengan siapapun itu ya teman-teman. Kalian nggak usah ngecek-ngecek HP-nya, SMS-nya, Facebook Messenger-nya, sampai Instagram-nya. Pokoknya jangan pernah buka handphonenya. Dan jangan juga ngecek-ngecek dompetnya. Oke? Apalagi kalian baru kenal, baru deket, baru mau pacaran ataupun baru pacaran sampai menikah. Aku nggak sarankan kalian untuk ngecek HP, dompet, dan lain sebagainya. Dan tips yang ketiga, kalian harus saling jaga kepercayaan. Kalian harus trust each other. Jadi
kepercayaan itu kunci sukses setiap hubungan ya teman-teman. Nggak cuma di hubungan percintaan, tapi di hubungan antara teman juga kita pun harus saling menjaga kepercayaan ya teman-teman. Dan yang pasti kalian jangan pernah berbohong. Orang bule itu memang tidak suka dibohongi, sama lah, itu sifat manusiawi sebenarnya. Kita nggak suka dibohongi ya teman-teman. Tapi kalau di budaya orang luar itu, bohong itu benar-benar hal yang sangat tidak boleh disepelekan, karena kebohongan itu bisa jadi salah satu yang sudah mendarah daging di kepribadian orang tersebut, teman-teman. Oke, nah tips yang keempat ini, tidak boleh matre. Kenapa tidak boleh matre? Oke teman-teman, kalau orang luar itu mereka tidak suka perempuan matre ya, ataupun laki-laki matre. Pokoknya mereka nggak suka pasangan yang matre. Oke teman-teman, kalau kita seandainya berpikir, tapi kan sebenarnya matre itu kan penting Kak, nanti soalnya kita mikirin masa depan kita nanti gimana, masa depan anak-anak kita gimana. Oke, misalnya kalian punya target di kehidupan yang menengah ke atas. Kalian kalau mau cari pacar atau cari pasangan, kalian harus lihat mereka itu kerjanya seperti apa, dan itu kalian bisa targetkan seperti itu. Tapi kalau kalian cuma menargetkan orang yang kalian suka aja tanpa melihat pekerjaannya orang itu apa, dan kalian cuma istilahnya, oke, ini bule ganteng banget ya, umurnya nggak beda jauh dari gue, dan orangnya asik begini bla bla bla, pokoknya udah connected banget. Tapi kalian tiba-tiba menanyakan ke dia, sayang nanti kalau kita menikah jatah per bulan aku segini ya gitu, terus nanti jatah uang buat belanja aku segini ya, bla 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 segala macam. Hello, kalian harus tahu dulu pasangan kalian ini mampu atau enggak untuk ngasih semua itu ke kalian, karena nggak semua orang bule itu kaya ya teman-teman. Sama lah seperti orang manapun di dunia pada umumnya, ada yang orang biasa aja, ada yang memang orang kaya. Oke, jadi intinya kalau kalian punya target hidup yang mewah, kalian harus perhatikan siapa yang kalian deketin, siapa yang kalian suka. Nah, kalau kalian cuma lihat dari orang yang kalian klik tanpa melihat orang itu mampu atau enggak, dan kalian minta ini itu nggak akan happening teman-teman, itu nggak akan terjadi. Oke, yang dinamakan matre itu kan lebih ke celamitan ya, jadi kayak kita itu belum apa-apa udah minta ini itu gitu. Nah, orang bule itu nggak suka banget perempuan yang celamitan teman-teman. Kalau kita diajak keluar itu selalu kayak, oh aku mau shopping ini, kamu beliin aku ini ya, itu mereka nggak suka banget pasangan yang seperti itu teman-teman, pacar yang seperti itu. Nah, dan juga kalian jangan selalu tangan di bawah ya, karena orang luar itu yang aku perhatikan lebih suka tangan di atas daripada tangan di bawah. Jadi kalian jangan juga terlalu pelit sama pasangan kalian, sama pacar kalian, mentang-mentang mereka itu bule gitu ya, terus kalian jadi kayak pelit, dia kan bule gitu, terus gue ngapain pacaran sama dia gitu. Kalian nggak boleh berpikir seperti itu. Kalian harus tetap memperlakukan mereka itu selayaknya bagaimana kita mau diperlakukan. Oke teman-teman. Nah, dan juga kalian kalau masih pacaran itu sebaiknya nggak minta jatah bulanan ya teman-teman, karena mereka itu nggak suka banget dimintain seperti itu. Jadi namanya kalau masih pacaran jangan pernah minta jatah bulanan. Oke, beda ya kalau kalian sudah menikah dan memang itu kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Oke teman-teman, tips yang kelima, tidak terlalu cemburuan, tidak terlalu jealousy ya teman-teman.
Nah, ini cemburu itu memang hal yang sering terjadi ya antara hubungan siapapun itu, dan terus terang pasangan yang sudah menikah pun masih tetap aja ada problematik seperti itu. Kayak jadi kalian jangan terlalu kayak kamu ngapain sih main HP mulu gitu, kamu ngapain ya pegang HP mulu, matanya kok lirik ke sini mulu gitu, ngeliatin siapa sih gitu. Nggak usah kayak gitu ya teman-teman. Jadi balik ke tips yang nomor 3, saling percaya. Jadi saling jaga kepercayaan. Oke teman-teman, tips yang keenam ini penting banget, karena ini sangat disukai oleh pasangan bule. Kalian harus bekerja. Kenapa harus bekerja? Bukan berarti dia nggak mau menafkahi kita nanti kalau sudah menikah, tapi orang yang bekerja itu akan lebih dihargai oleh pasangan bule gitu. Nggak harus kerja jabatan tinggi teman-teman. Pekerjaan apapun mereka akan menghargai. Mereka lebih menghargai orang yang berusaha, bekerja, kerja keras gitu ya teman-teman, dibandingkan orang yang terlihat mewah, hura-hura sana sini gitu, tapi nyatanya mereka itu tidak bekerja. Apapun pekerjaannya itu ya, jualan makanan, kalian mau cleaning service, atau kalian mau nyuci gosok ya atau apa, itu mereka benar-benar sangat menghargai orang yang bekerja daripada orang yang tidak bekerja. Oke teman-teman, tips yang ke-7 itu proud of yourself. Jadi kalian harus bangga sama diri kalian. Bukan berarti kalian harus membangga-banggakan diri tanpa talenta apapun. Setiap manusia memang dianugerahi banyak talenta ya teman-teman. Kayak kita dianugerahi 2 tangan ini untuk menulis atau untuk bekerja, untuk bikin kerajinan tangan atau menolong orang, apapun itu. Nah, kalian harus bangga dengan nilai-nilai positif yang ada dari diri kalian. Yang negatifnya kalian buang aja ke laut. Oke. Yang ke-8, ini memang agak susah ya teman-teman, karena kita sudah terlahir begini dan kita sudah biasa dengan kehidupan seperti ini gitu. Oke, tips yang ke-8 adalah menerima perbedaan budaya. Itu banyak ya teman-teman, kayak kalau di Indo kita kan nggak biasa pakai sendal di dalam rumah. Jadi kalau itu terjadi sama pacar kalian, itu kalian harus menerima dengan baik, dan mungkin kalau kalian nggak suka, kalian bisa sampaikan dengan baik gimana caranya agar mereka mengerti untuk tidak melakukan hal itu. Nah, terus juga kayak memberi pakai tangan kanan dan menerima pakai tangan kanan, itu kan salah satu dari budaya kita ya. Tapi kalau di luar negeri itu tangan kiri pun bisa melakukan hal yang sama teman-teman. Nah, itu jadi kalau pacar kalian ngasih atau menerima sesuatu dari tangan kirinya, kalian jangan tersinggung dulu, karena memang budayanya sudah begitu. Jadi itu hal yang sudah biasa bagi mereka. Nah, dan juga kalau di Indo itu kita istilahnya salimnya sama orang yang lebih tua dari kita. Nah, kalau di budaya bule itu nggak ada teman-teman. Jadi kalau kalian mau pacar kalian seperti itu, sebaik misalnya kayak ketemu orang tua kalian gitu, ketemu saudara kalian yang lebih tua, kalau kalian mau pacar bule kalian melakukan hal yang itu, yaitu salim, kalian sebelumnya aku saranin untuk ngobrol dulu nih, harus ngasih tahu dulu, ini loh budaya aku di Indonesia, kalau ketemu orang yang lebih tua kita harus salim gitu ya, ketemu saudara yang lebih tua kita harus salim gitu. Nah, dan sebenarnya banyak ya ini perbedaan culture yang harus kita perhatikan, dan kita harus menerima juga, berhubung mereka yang datang ke Indonesia atau kita yang datang ke sini,
itu kita harus paling tidak tanya lah perbedaan budayanya, atau kita paling tidak perhatikan budaya mereka seperti apa dan kita resapi dengan baik ya teman-teman. Oke, yang nomor 9 ini adalah kalian paling tidak harus jadi be adventurous. Jadi lebih suka mencoba hal-hal baru. Jadi lebih suka diajak ke hal-hal yang ekstrim tapi masih positif ya teman-teman. Bukan hal yang ekstrim kayak minum alkohol atau pakai narkoba segala macam, itu bukan hal yang positif ya teman-teman. Jadi be adventurous maksudnya kayak dari yang anak rumahan, kalian paling tidak mau diajak keluar rumah untuk bersepeda atau ke pantai atau naik gunung atau ya pokoknya ke tas yang kalian sebelumnya tidak suka ataupun kalian sebelumnya belum pernah lakukan gitu. Contohnya aku pribadi, aku dulu tinggal di Bali ya, cuma aku jujur memang tidak suka main di pasir ataupun mandi di pantai. Itu aku nggak suka banget teman-teman, karena nggak suka aja, karena lengket gitu. Bukan sombong atau belagu, enggak sih teman-teman, aku memang tidak suka dan tidak terbiasa juga. Nah, semenjak aku ketemu suami aku itu, paling tidak aku harus toleransi sedikit untuk menyukai hal tersebut, walaupun di hati kecil ini tetap aduh, ke pantai lagi, kenapa nggak ke mall aja gitu. Tetap ya nggak suka aja gitu main-main pasir. Tapi ya itulah teman-teman, kalau kita mau sukses punya hubungan sama seseorang, oke. Tips yang 10 itu adalah tidak gengsi untuk meminta maaf kalau kalian salah ataupun kalian nggak salah. Oke, sebagaimana orang yang bijak dan orang yang pintar itu, mereka tidak gengsi untuk meminta maaf, dan mereka itu tidak malu untuk meminta maaf ya teman-teman. Jadi kalau kita berbuat salah, at least kita meminta maaf ya teman-teman. Walaupun kita nggak salah juga, cobalah minta maaf gitu. Gak usah lah gengsi-gengsi teman-teman ya. Dan lebih belajar untuk menjadi orang yang humble, lebih menjadi orang yang rendah diri ya teman-teman. Ya pokoknya jangan pernah malu untuk minta maaf. Jangan gengsi lah istilahnya. Kayak kalian merasa, hei siapa lo gitu, kan lo yang salah, kok gue yang minta maaf gitu. Kalau orang luar itu, mereka menilai orang yang pintar dan bijak itu orang yang tidak gengsi meminta maaf ya. Contohnya memang orang kita ya, banyak yang gengsi sekali untuk meminta maaf. Gengsi karena jangan merasa diri kalian paling tinggi daripada pasangan kalian tersebut gitu. Jangan pernah merasa diri kalian itu lebih tinggi dari orang lain gitu, karena di atas langit masih ada langit ya teman-teman. Nah ya, pokoknya jangan gengsi untuk meminta maaf ya. Oke, tips yang terakhir dan yang paling penting menurut aku, kalian harus tetap jadi be yourself. Kenapa harus be yourself? Nah, pasti kalian ada yang akan bertanya-tanya, kakak sharing tips kayak gini, terus ujung-ujungnya nyuruh kita untuk tetap jadi diri kita sendiri. Enggak juga sih, cuma ya tips yang 1-10 itu, kalian paling tidak harus membuka diri untuk mempraktekkan, mencoba seperti itu. Kalau kalian mau sukses punya pacar bule ataupun suami bule. Nah, tips yang terakhir menjadi diri kalian sendiri itu, be yourself itu, kalau kalian merasa orang tersebut bukan orang yang cocok dijadikan pacar ataupun dijadikan suami nanti, kalian harus tetap jadi diri kalian sendiri. Kalian gak usah pura-pura menjadi orang lain, gak usah pura-pura suka sama dia gitu. Kalau gak suka dari awal, apapun alasannya itu, kalian bilang aja gak suka, dan kalian
uh, mundur aja gitu. Jadi kalian terus terang sama mereka, kayaknya kamu bukan orang yang cocok gitu, gimana kalau kita berteman aja. Nah, sejalannya nanti menjalin pertemanan itu, siapa tahu kalian menemui kecocokan, ya kan? Nah, kalau orang bule itu mereka lebih suka dikasih tahu di depan ya teman-teman, daripada digibahin di belakang. Bukan kayak orang kita ya, kita lebih seneng ngomongin orang di belakang daripada ngasih tahu kesalahan orang tersebut di depan orangnya gitu. Jadi kalau orang luar itu mereka lebih suka dikasih tahu di depannya langsung kalau salahnya itu apa gitu teman-teman. Jadi kalian jangan ngomongin di belakang, percuma juga, orangnya nggak tahu dan mereka nggak akan berubah karena mereka nggak tahu salahnya di mana gitu. Nah, karena mereka pikir itu udah hal yang biasa dan mereka juga nggak nyadar kalau kesalahannya di mana, mereka akan tetap acting biasa-biasa aja gitu. Tapi kalian sendiri yang akan merasa, kok ini orang nggak nyadar ya, kok orang ini begini ya. Jangan, kalau orang luar itu mereka nggak suka disindir-sindir ya teman-teman. Balik lagi, kalian harus langsung lontarkan dengan baik pastinya di mana kesalahan mereka gitu. Misalnya kalian nggak suka nih, contoh ya, kalian nggak suka mereka taruh baju kotor di lantai gitu misalnya. Nah, kalian bilang aja, oh, I think you should put that washing in the laundry gitu. Kayaknya kamu harus bantu aku taruh cuciannya ke laundry, jangan taruh di lantai gitu. Dan kalian utarakan kesalahan mereka itu dengan baik ya teman-teman, dan dengan lemah lembutnya kalian seperti apa. Dan jangan keras kepala juga ya teman-teman. Kita jadi orang itu harus mau menerima kritik dan saran dari orang lain, apalagi dari pasangan kita. Karena sebenarnya itu orang yang lebih mengenal kita adalah pasangan kita, apalagi pasangan hidup ya, yang sudah menjadi suami istri. Nah, mereka akan lebih mengenal kita daripada orang-orang di luar, dan bisa jadi juga mereka lebih mengenal kita daripada orang tua kita sendiri gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan panjang lebarnya ocehan aku ini. Semoga tips yang aku share ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalian silakan diambil positifnya, karena aku di sini tidak menggurui atau tidak menyuruh kalian harus seperti apa yang aku katakan. Ini tips yang aku share ini berdasarkan dari pengalaman pribadi aku, gimana caranya sukses memiliki pacar bule dan sampai akhirnya menikah. Dan sekarang aku sama suami itu sudah bersama selama 12 tahun. Yang aku bilang bersama selama 12 tahun itu, diantara kita tidak ada long distance ya teman-teman. Jadi semenjak kita ketemu pertama sampai sekarang hari ini, itu kita selalu bersama. Artinya kita selalu ketemu, kita selalu spending time together gitu. Jadi nggak ada long distance. Beda ya kalau pacaran long distance 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu sebenarnya menurut aku kalian nggak bisa hitung bersama sama orang tersebut selama 3 tahun, tapi long distance gitu teman-teman. Karena itu beda banget dengan namanya menjalin suatu hubungan yang benar-benar bersama together seutuhnya gitu, dibandingkan yang 1 tahun sampai 10 tahun long distance. Mereka tidak mengenal satu sama lain dengan baik ya teman-teman. Oke teman-teman, ini episode pertama yang aku akan sharing, dan aku akan sharing tips-tips lainnya. Terima kasih kalian sudah nonton channel aku yang super cerewet ini. Kalian jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih semuanya yang sudah follow aku dan subscribe aku dan sudah setia nonton channel aku. Dukung terus channel aku supaya lebih berkembang lagi dan aku bisa share tips-tips lainnya yang semoga bermanfaat buat kalian semua. Stay positive everyone.
See you next time. Bye. Assalamualaikum.